saya dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Siswa ya. selamat siang Bu Tina. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu Tina ya. Oke, Bu Tina, ini gimana kabarnya hari ini? Sudah cukup lumayan sehat? Apa baik? Sudah mendingan, sehat Pak. Alhamdulillah. Ini gimana, ini mau ngomongin apa nih siang hari ini nih? Untuk siang ini mungkin saya ingin coaching tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Maksudnya yang berkenaan dengan siswa asuh saya. Oke. Ya, jadi akhir-akhir ini kan saya mencemaskan tentang kedisiplinan, di mana banyak anak siswa asuh saya itu semakin kesini itu tidak menghiraukan adanya kedisiplinan. Contohnya seperti berangkatnya terlambat, kemudian sering bolos, lalu kadang juga izin ke belakang tapi lama nggak kembali lagi ke kelas. Jadi banyak sekali guru-guru mata pelajaran yang mengeluhkan, ini kok anak-anak kok banyak yang kembali lagi. Kemudian terus yang paling saya merasa prihatin itu sopan santunnya itu sama guru itu juga agak berkurang gitu Pak. Jadi entah ini pengaruh karena kemarin pandemi atau bagaimana ya Pak ya, kok makin kesini tuh sopan santunnya tuh agak berkurang gitu loh siswa. Karena ini percakapan singkat nih ya Bu Tina ya. Kira-kira yang ingin Bu Tina dapat dari akhir percakapan antara komunikasi ini apa ya Bu? Nanti. Ya, saya pengennya ya beban saya, apa yang saya khawatirkan itu agak berkurang, itu satu. Kemudian yang kedua, barangkali dengan percakapan ini saya dapat mendapatkan pemikiran-pemikiran baru bagaimana cara saya untuk mengatasi siswa-siswa asuh saya yang seperti itu. Paham. Bu, Bu Tina, yang diinginkan Bu Tina adalah kedisiplinan anak-anak ya. Disiplin betul. Itu yang seperti apa, gimana ya enaknya yang diharapkan oleh Ibu tentang anak-anak kita nanti yang Ibu harapkan? Disiplin menurut saya jelas satu, mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Berangkat tepat waktu, sebelum jam 7 sudah hadir. Kemudian kalau bisa ya jangan sampai ada membolos gitu loh, meskipun kadang tuh anak itu ada aja alasannya, entah mengatasnamakan gurunya atau apa, tapi kan itu nggak baik jika itu terulang lagi ya. Jadi saya intinya di sini satu, aturan yang sudah dibuat di sekolah itu dipatuhi dengan mereka. Kemudian dia tahu kewajibannya sebagai siswa itu bagaimana. Kemudian serta ini dia pahamlah unggah-ungguh atau sopan santun yang harus dilakukan ketika di depannya ini ada seorang guru gitu Pak. Oke. Padahal sekolah kan sudah memfasilitasi disiplin ya. Idealnya supaya menurut Ibu gerakan disiplin yang tersebut yang berjalan itu bagaimana biar ya idealnya? Karena ini kan sudah atasnya. Ya. Sejauh ini kalau di sekolah saya sih untuk aturannya memang sudah sangat masuknya ketat ya Pak ya. Dalam artian jam 7 sudah bel, kemudian setiap ada pergantian pelajaran itu guru selalu sudah masuk ke kelasnya. Terus
peraturan-peraturan di dalam kelas itu sudah tertulis lah. Menurut saya itu sudah ada tata-tata cara atau tata-tata aturannya di per kelas itu sudah ada gitu Pak. Ya, dari sudah perangkat yang salah satu kekuatan yang sudah dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa Bu? Salah satu kekuatan dan hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Tina dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu untuk kekuatan saya. Iya Pak. Kekuatan dan hambatan. Oh ya. Untuk kekuatan saya sendiri itu pastinya saya selalu mengingatkan apabila di depan saya ada pelanggaran dari siswa, misalkan contoh ketika anak itu misalkan nih berangkatnya telat terus, itu terjadi berulang kali. Nah, di situ saya malah mungkin juga sering membuka sesi konseling. Nah, setiap sesi konseling itu kadang kok ada banyak alasan yang berbeda-beda, entah dari bangunnya kesiangan, entah itu mengantar adiknya ke sekolah dulu, atau bahkan mungkin ini salah pakai seragam gitu-gitu Pak. Cuman yang menjadi hambatan saya ini, kenapa kok terkadang siswa itu terus gitu loh Pak yang sering terlambat. Terus ya kok anak-anak gitu saja, terus membolos juga anak-anak itu saja gitu kan. Saya tanya kenapa kok membolos, kok katanya pergi ke kamar mandi, tapi ternyata ditunggu guru mapelnya itu sudah hampir 15 menit sampai 20 menit nggak balik lagi. Ternyata saya cari-cari ketemunya di kantin gitu. Ya seperti itu. Dari permasalahan yang itu Bu Tina sudah memiliki solusi alternatif ya dari pemecahan itu. Kira-kira punya gambaran solusinya apa ya Bu? Dari itu yang itu saja, anak-anaknya kan itu. Ya betul. Solusinya kayaknya sudah ada punya alternatifnya. Terkadang gini Pak, karena saya kan mengampu kelas 9 ya, dari kelas 9A sama 9F. Nah ini poin-poin, bukan poin ya, apa ya namanya, siswanya itu dari 9A sampai 9F itu gantian gitu loh Pak. Jadi saya agak kesulitan juga, lagi-lagi ini anak sering terlambat, terus besoknya dari kelas lain ini anak ini juga gitu. Jadi kayak satu kelas itu punya troublemaker-nya gitu loh, siswa-siswa yang sering terlambat, kemudian sering bolos seperti itu. Dan saya tuh kepikirannya begini, kalau saya menangani ini konseling di BK, anak ini selesai ini terus kan otomatis bergantian, dan itu kan memakan waktu jam mata pelajaran. Jelas. Nah itu jadi saya otomatis di dalam hati saya tuh kayak ini loh, nanti takutnya bentrok dengan guru mapel yang lain karena anak tersebut tidak mengikuti pelajarannya ya kan. Ya, saya terbersit untuk bagaimana kalau saya ini membuat suatu kegiatan di mana ini menggabungkan gitu loh Pak, dari siswa yang bermasalah di kelas 9A, kemudian 9B sampai 9F itu saya gabungkan. Kita punya inisiatif seperti itu Pak. Itu rencana solusi alternatif ya, opsi lain ya. Ya itu rencana saya. Nah, rencana utama dalam mencapai tujuan itu karena ini kan masalah bukan hanya satu orang guru ya, ini masalah sekolahan kita. Kira-kira selanjutnya ini rencana tujuan utamanya itu seperti apa nanti Bu? Rencana tujuan utama saya dari skala prioritas sebelum dan sesudah pencapaian tujuan tersebut. Skala prioritas saya pasti jelas untuk mereka supaya tidak mengulangi pelanggaran lagi, di mana hal ini saya butuh kolaborasi jelas itu dengan
pihak orang tua, kemudian pasti wali kelas. Ya itu strategi ya Bu. Iya. Nggih. Iya. Oke. Dan juga dari guru mapelnya sendiri mungkin ya. Mungkin kita adakan kolaborasi juga begitu. Dalam jangka waktu apa terdekat apa menengah apa jauh ya kira-kira ya Bu. Ya. Sebisa mungkin ini ya segera tertangani ya segera mungkin, dan otomatis hal ini juga membutuhkan waktu jangka panjang juga karena yang saya atasi ini kan berkenaan dengan sikap, attitude, bukan seperti yang guru mapel kalau ulangan dapat nilai ya Pak ya. Tapi harus ada penilaian jangka panjangnya karena sikap tidak bisa berubah saat itu saja. Ya, jadi memang harus sesegera mungkin dan continue Pak. Iya, karena harus berkelanjutan pembenahan sikap ini dari jangka pendek, menengah, jangka panjang juga harus ada rencana itu. Iya itu Pak. Gambaran atau ukuran keberhasilan yang Bu Tina harapkan apa gambaran bayangannya itu nanti tujuan itu tersapainya kira-kira nanti akan seperti apa kira-kira? Bayangan saya jelas kalau memang kegiatan itu nanti sukses, maksudnya konselingnya bisa berhasil, saya adakan untuk menyeluruh ke anak-anak itu. Harapan saya jelas pasti ada perubahan sikap dari mereka, setidaknya tidak terlambat lagi ketika berangkat sekolah, mungkin bisa diantarkan orang tuanya atau bagaimana gitu ya. Terus gambaran saya juga anak mengurangi bolosnya biar nggak terlalu bolos terus gitu, dan adanya perubahan sikap bahasanya ya Pak, ngajeni gurune menghargai gurunya, bersikap santun di depan gurunya, dan ya menghargailah Pak dia. Pasti itu harapan terbesar saya. Gambarannya bagus, seperti itu. Tapi mengantisipasi ya terjadi gangguan atau hambatan itu otomatis Bu Tina punya alternatif solusi. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana juga harus diperhatikan. Kira-kira sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan itu apa saja kira-kira yang dipersiapkan? Otomatis kan harus punya rencana itu. Iya Pak. Mungkin ini Pak, rencana ke depannya izin saat melaksanakan kegiatan konseling secara bersama-sama itu mungkin izin dulu pada kepala sekolah, kemudian mengikut sertakan kesiswaan, lalu koordinator BK juga meminta bantuan teman-teman BK, mungkin juga meminta mengkonfirmasi pada pihak kurikulum untuk meminta jam sekiranya biar mereka ini tidak terlalu memakan jam yang lain gitu, barangkali mau diberikan jam tambahan untuk konseling kita ini bagaimana. Pokoknya Bu Tina sudah punya rencana lah yang matang untuk barangkali ini opsi ini tidak bisa berlanjut dan sudah koordinasi dan lain sebagainya. Harus otomatis punya komitmen ya Bu Tina untuk rencana aksi tersebut. Komitmen apa yang Bu Tina buat untuk rencana-rencana aksi yang komitmen saya kira-kira supaya tercapai dari kegiatan tersebut ya pasti saya harus konsekuen ya Pak, membuat jadwal dari kegiatan itu, menentukan kapan waktunya saya benar-benar bisa harus ikut menyeluruh dari awal sampai akhir, itu memastikan juga ke teman-teman pendukung saya dan juga anak-anak sekiranya biar kegiatan itu bisa terlaksana. Mungkin membuat jadwal, terus pemantauan untuk ke depan
melaksanakannya kali ya Pak. Ya, otomatis harus punya komitmen ya. Siapa saja yang nanti diajak untuk bertahan dalam menjaga komitmen ini agar keberlangsungan ini tidak hanya semata-mata sekali dua kali, tapi tetap continue berlanjut ya. Kira-kira Bang Butina mau ajak itu berkomitmen itu siapa saja? Yang jelas siswa itu sendiri nggih Pak. Karena siswa ini kan apa ini ya saya mati. Yang jelas siswa sendiri di mana memang tujuan dari kegiatan ini kan untuk bukan merubah ya, membuat mereka itu mengerti tentang aturan yang sudah dibuat. Komitmen di sini yang pertama memang harus kita komitmen bersama, saya dengan anak-anak, kemudian dengan teman-teman yang saya ajak untuk berkolaborasi. Oke. Otomatis Butina bertanggung jawab lah terhadap komitmen ini untuk bersama-sama ya Bu ya. Iya Pak. Oh iya Pak, saya jadi ingat otomatis kalau memang kalau saya di sekolah kan hanya beberapa jam ya. Jadi saya ingat ini komitmen ini juga mungkin bisa saya ikut sertakan wali murid kali ya Pak ya. Iya betul. Supaya nanti anak-anak ini juga terpantau dari rumah gitu ya barangkali. Ya, setidaknya pemberitahuan atau mungkin pemanggilan orang tua untuk membicarakan masalah anaknya tersebut sehingga nanti di rumah setidaknya waktunya bangun ada yang bangunin atau mungkin mau berangkat sekolah juga ada yang nganterin seperti itu kali ya Pak ya. Iya betul. Ya, selamat Bu Tina. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Tina dengan mendisiplinkan anak di sekolahan bisa berjalan. Semua daya dukungnya juga kompak. Dari titik kita refleksi ya Bu Tina ya, karena dari percakapan ini apa yang sudah didapat dari Bu Tina dari kita ngobrol-ngobrol tadi tuh. Ya, kira-kira Bu Tina itu mendapatkan apa nih? Yang jelas di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Si sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mencurahkan apa yang sedang saya pikirkan, saya khawatirkan. Nah, di sini saya juga merasa saya itu punya keluh kesah, saya ungkapkan ternyata saya mempunyai setelah ngobrol dengan Pak Sis ini saya mempunyai gambaran-gambaran nanti apa yang ingin saya kerjakan ke depan untuk siswa asuh saya. Udah lega lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selesai dalam kegiatan tersebut bisa berjalan dengan ya sesuai dengan yang diinginkan tepat. Itu Bu Tina, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sis.